Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Bina Iman Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Salam sehat. Yes, 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 yes. Bina Iman kali ini akan dibawakan oleh guru-guru dari Strada Pasar Minggu. Bersama saya Bu Ari dan saya Ibu Angel. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, ada sedikit pengumuman loh buat papa, mama, serta anak-anak. Kami Strada Pasar Minggu sudah membuka pendaftaran murid baru loh untuk tahun ajaran 2021-2022. Mari papa mama yang memiliki putra-putri di usia sekolah untuk TK, SD, SMP, mari segera daftarkan putra-putri papa dan mama ke sekolah kami. Kami tunggu loh. Nah anak-anak, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita mau berdoa dulu. Sekarang kalian ambil sikap berdoa yang baik ya. Doa pembukaan hari ini dalam Bina Iman akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Pijar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai Bina Iman. Berkatilah kami, semoga kami bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, sekarang kita mau menyanyikan lagu bersama-sama yang berjudul Kasih Yesus. Kita nyanyikan sama-sama ya, penuh semangat. Yuk kita nyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Setelah bernyanyi bersama-sama tadi, sekarang saatnya kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Bu Mulat dan renungan yang akan diberikan oleh Bu Angel. Selamat mendengarkan ya anak. Hukum yang terutama. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk menjumpai dia.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini berbicara tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama itu adalah kasih. Yesus adalah orang yang super jenius. Ketika tadi di bacaan Injil ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum yang utama, Yesus mampu menyederhanakan hukum Tuhan dan ajaran para nabi dalam seluruh kitab suci menjadi dua buah kalimat yang mudah dipahami, namun memiliki arti yang sangat dalam. Kalimat yang pertama menjadi hukum utama dan pertama. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalimat yang kedua itu disebut hukum yang kedua, yang bunyinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari dua hukum ini, kita sebagai murid Yesus, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan hukum yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Kita bisa meneladani sikap Carlo Acutis yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dia adalah seorang remaja milenial, orangnya cerdas, ya, dan Carlo Acutis mencintai Tuhan secara total dengan segenap hatinya, jiwanya, dan akal budinya. Carlo Acutis juga berkata, Ekaristi adalah jalan tolku ke surga, mengingatkan kita untuk selalu mengikuti perayaan Ekaristi. Ya, jadi Carlo juga adalah orang yang rajin berdoa, rajin pergi ke gereja. Jadi patut kita teladani. Selain itu, ia juga sangat mengasihi sesama. Ia bantu teman-temannya, ia juga berbagi dengan orang yang kurang mampu. Nah, ini adalah sosok kaum muda yang patut kita teladani. Ya. Sebelum kita mengasihi sesama, terlebih dahulu kita harus mengasihi diri sendiri. Tuhan menciptakan kita unik. Satu dengan yang lain berbeda. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menerima dan memahami diri. Kita harus tahu apa kelemahan kita, apa keunggulan kita. Mau gemuk, mau kurus, mau hitam, mau putih, mau kaya, mau miskin, kita harus mampu menerimanya. Dan yang ketiga, kita harus percaya diri. Percaya bahwa talenta yang kita miliki dapat kita gunakan dengan baik. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengasihi sesama. Ketika kita sudah mampu mencintai diri kita sendiri, maka kita tahu apa yang terbaik untuk kita, maka kita pun bisa melakukannya untuk sesama kita.
Ya, kalau kita tidak mau diejek, maka kita tidak boleh mengejek. Ya, tetapi kita harus mampu mengasihi sesama kita. Dengan mengasihi sesama, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Tuhan ada di dekat kita, tetapi tidak kelihatan. Ya kan anak-anak? Nah, yang kelihatan adalah sesama kita. Maka dengan mengasihi sesama, kita juga sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah sebuah panggilan yang begitu mulia. Maka kita semua diajak oleh Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita mau tidak menerima panggilan Tuhan? Panggilan untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hukum yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kasih. K-A-S-I-H, kasih. Ya, lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Seperti di masa Covid ini. Ya, mengasihi diri, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan dengan cara ingat 4M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. M yang keempat, ya kan hanya 3M, yaitu mandi. Jadi anak-anak kalau habis dari luar atau aktivitas di luar, jangan lupa mandi yang bersih. Bisa ya? Anak-anak Bina Iman Pasar Minggu pasti bisa menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan tentu menjalankan hukum yang utama dan terutama, yaitu kasih. Sekian anak-anak untuk renungan hari ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan renungan dari kitab suci. Nah, supaya lebih berkesan dan tidak lupa selesai kegiatan Bina Iman ini, nanti kita akan membuat hasil karya. Hasil karya apa itu anak-anak? Nah, nanti kalian bisa menuliskan ayat kitab suci ya dari Matius 22 ayat 37 dan 39, ditulis pada sebuah kertas ya. Alat-alatnya kalian bisa menggunakan kertas warna atau kertas bekas yang masih bagus juga boleh, seperti ini ya, bisa digunakan. Kemudian bisa memakai pensil warna atau spidol ya. Terus gunting. Nah, pertama-tama ya, kertas kita membentuk hati dulu ya. Kita bentuk hati ya. Gambar dulu hati, lalu kita gunting. Setelah itu nanti kita tulis ayatnya di sini ya. Baru kita warnai menggunakan spidol atau pensil warna. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ya. Ini adalah contoh karya yang sudah ditulis dan dihias dengan bagus. Nanti hasilnya setelah itu bisa kalian pasang ya di ruang belajar atau di mana, di ruangan rumah ya, supaya kalian lebih ingat kesan ya untuk kegiatan Bina Iman hari ini ya. Selamat mencoba anak-anak. Dadah. Teman-teman yang ada di rumah, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Untuk mengakhiri Bina Iman hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dengan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu selama kami mengikuti kegiatan
hari ini. Semoga mulai hari ini kami dapat lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Tuhan, dan kami juga dapat lebih mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri, sehingga kami dapat semakin dekat dengan Engkau dan selalu memuji nama-Mu. Berkatilah perjalanan hidup kami, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye teman-teman. Jaga kesehatan ya. Dan sampai jumpa hari Minggu depan. Nah anak-anak, kegiatan Bina Iman Anak sudah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut Bina Iman lagi ya. Dan jangan lupa bagi papa dan mama yang memiliki anak usia sekolah baik dari TK, SD maupun SMP, kami tunggu untuk didaftarkan di sekolah Strada. Anak-anak, setelah ini akan ada video dari Strada, kalian tonton ya. Tetap sehat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Tuhan memberkati. Bingung mau lanjut ke SD mana? Ke SD Strada Wiatasana saja. Kenapa pilih SD Strada Wiatasana? Karena SD Strada Wiatasana berlindung pada Santa Maria della Strada yang berarti jalan kebenaran dan hidup. SD Strada Wiatasana memiliki visi komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani, serta memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang unggul bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. SD Strada Wiatasana memiliki nilai dasar, yaitu pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, keunggulan. Hingga saat ini, SD Strada Wiatasana merupakan sekolah dasar yang memiliki akreditasi A dan bersertifikat sebagai sekolah adiwiyata yang menjadikan SD Strada Wiatasana sekolah berwawasan lingkungan. SD Strada Wiatasana berdiri sejak tahun 1971 dan terletak di Jalan Pejaten Raya nomor 34 Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan untuk mendukung program belajar, SD Strada Wiatasana memiliki fasilitas diantaranya area parkir, taman edukasi, dua ruang lab komputer yang baru di-upgrade 2019, ruang lab bahasa, ruang musik, ruang gamelan, ruang UKS, ruang perpustakaan,
ruang tunggu, sport hall outdoor dan indoor, ruang penghijauan, ruang doa, tempat cuci tangan yang tersedia setiap lantai, gerobak baca, WC yang tersedia setiap lantai. Tidak hanya itu, SD Strada Wiyatasana memiliki banyak ekstrakurikuler, diantaranya pramuka, polisi cilik, gamelan, paduan suara, ansambel dan polintang, tari kreasi dan modern dance, melukis, karate, futsal, dan basket, marching band, dan Bina Iman. SD Strada Wiyatasana tetap mengajak para siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara virtual. Selain ekstrakurikuler, SD Strada Wiyatasana juga memiliki program pembiasaan, yaitu budaya senyum salam sapa, berjalan di sebelah kiri, gerakan 1 menit memungut sampah, setiap hari bebas plastik, membawa tempat makan dan botol minum, budaya memilah sampah, budaya kepedulian lingkungan, senam, upacara bendera, menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah di awal dan akhir pembelajaran, makan sehat bersama, budaya literasi, doa Angelus. Dapatkan voucher menarik bagi 25 pendaftar pertama. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda ke SD Strada Wiyatasana melalui link di bawah ini.